warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang aspek etos kerja dalam Islam dan secara umum. Pengertian aspek etos kerja. Etos yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu etos yang artinya memberikan sikap kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap tersebut tidak hanya dapat dimiliki oleh individu, tetapi juga dapat dimiliki oleh sekelompok orang. Sedangkan secara istilah, etos adalah karakteristik dan sikap, kebiasaan, serta kepercayaan yang bersifat khusus tentang individu atau sekelompok orang. Adapun definisi menurut beberapa ahli, di antaranya menurut Ahmad Janan Asifuddin yang mengutip dalam Handbook of Psychology Term bahwa etos dapat diartikan sebagai pandangan khas suatu kelompok sosial dengan sistem nilai yang dapat melatar belakangi adat istiadat dan tata cara suatu komunikasi. Sedangkan menurut Taufik Abdullah, etos adalah aspek evaluatif yang bersifat dan perintahan diri terhadap kerja yang bersumber pada identitas diri yang bersifat secara, yakni realitas spiritual keagamaan yang diyakini. Menurut Weber, dapat mendefinisikan bahwa etos sebagai keyakinan yang bersifat sebagai panduan tingkah laku seseorang, sekelompok, atau sebuah institusi. Jadi, etos dapat diartikan sebagai doktrin tentang kerja yang diyakininya oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dijadikan sebagai hal yang baik dan benar untuk mewujudkan yang nyata secara khas dalam perilaku kerja mereka. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa etos dapat diartikan sebagai watak atas dasar dari suatu masyarakat. Dalam perwujudan etos tersebut dapat dilihat dari struktur dan norma sosial masyarakat tersebut. Jadi watak dasar dari masyarakat, etos dapat dijadikan sebagai landasan perilaku dari diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya yang berada dalam kehidupan masyarakat tersebut. Adapun pengertian dari kerja dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu. Menurut Anton, seperti yang dikutip oleh Ahmad Janan Asifuddin yang mengemukakan bahwa kegiatan atau perbuatan manusia terdapat dua jenis, yaitu yang pertama suatu perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan mental, dan yang kedua suatu tindakan yang dilakukan dengan cara yang tidak sengaja. Dari kedua jenis tersebut memiliki ciri-ciri dengan tersendirinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa etos kerja dalam Islam yang berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan yang positif. Dengan adanya etos kerja, maka yang memerlukan kesadaran kepada orang yang bersangkutan kaitan pada suatu pekerjaan dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang pandangan hidupnya sudah memberikan keinsafan pada makna dan tujuannya. Sedangkan menurut Nurcholish, etos kerja dalam Islam adalah hasil dari suatu kepercayaan seorang muslim bahwa pekerjaan mempunyai kaitan dan tujuan pada hidupnya, yaitu untuk memperoleh perkenan Allah yang berkaitan dengan pentingnya untuk ditegaskan bahwa pada dasarnya Islam sebagai agama amal atau kerja. Sedangkan menurut Toto Tasmara yang terdapat dalam buku Etos Kerja Pribadi Muslim menyatakan bahwa bekerja bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan menyertakan seluruh aset pikir dan zikir untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik. Selanjutnya yaitu mengenai tentang ciri-ciri etos kerja dalam Islam dan secara umum. Ada beberapa ciri, diantaranya yang pertama kepemimpinan. Manusia adalah khalifah di bumi, dan pemimpinan berarti dapat mengambil peran secara aktif untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut dapat
berbuat baik yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua yaitu selalu berhitung. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Hendaklah kamu menghitung diri hari ini untuk mempersiapkan hari esok." Dengan demikian seorang muslim harus memiliki risiko dan planning pada apa yang akan dilakukan agar menjadi konsisten, tepat waktu sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang ketiga yaitu menghargai waktu. Waktu adalah rahmat yang tiada terhitung nilainya dan konsekuensinya logisnya adalah menjadikan waktu sebagai wadah produktivitas. Ada semacam bisikan dalam jiwa, jangan lewatkan sedikitpun kehidupan ini tanpa memberikan arti. Yang keempat yaitu tidak pernah merasa puas dengan berbuat baik. Seorang muslim akan dapat dilihat dari semangat juangnya yang tidak mengenal dalam kata lelah dan tidak ada kata menyerah, pantang surut, apalagi terbelenggu dalam kemalasan yang nista. Yang kelima yaitu hidup hemat dan efisien. Berhemat dan efisien yang merupakan dua sifat yang sangat bagus bagi seorang muslim. Yang berhemat adalah orang yang mempunyai pandangan jauh untuk kedepannya, sedangkan efisien di dalam mengelola di setiap resources yang dimilikinya. Dia menjauh dari sifat yang tidak produktif dan mubazir. Yang keenam yaitu memiliki jiwa wira swasta. Memiliki dalam sifat wira swasta yang tinggi, yang selalu tahu untuk memikirkan segala fenomena yang ada di sekitarnya, merenungkan dan kemudian bergelora yang semangat untuk mewujudkan dalam setiap renungan batinnya dalam bentuk yang nyata dan realistis. Yang ketujuh yaitu memiliki jiwa bertanding dan bersaing. Dalam semangat bertanding adalah sisi lain seorang muslim yang tangguh dan selalu lapangan kebijakan dan meraih prestasi. Dengan demikian, mereka harus disadari dengan penuh keyakinan yang mendalam bahwa dalam kekuatan dan kegigihan mereka adalah fitrah diri dalam setiap pribadi manusia, sehingga sikap malas dan kehilangan semangat dalam kompetensi adalah kondi dengan melawan fitrah kemanusiaan dan mengkhianati misi sebagai seorang khalifah di dunia ini. Yang kedelapan yaitu memiliki kemandirian. Keyakinan pada nilai tauhid, penghayatannya terhadap ikrar, yang menyebabkan setiap orang muslim harus memiliki semangat jihad yang dijadikan sebagai etos kerjanya adalah sebagai jiwa merdeka. Dengan semangat yang seperti itu dapat melahirkan sejuta kebahagiaan, diantaranya adalah kebahagiaan untuk memperoleh hasil dan usaha atas kerja keras dan karya yang dibuahkan dari dirinya sendiri. Dengan demikian, dia akan merasa risih apabila memperoleh sesuatu dengan gratis, dan dia merasa tidak bernilai apabila menikmati sesuatu tanpa bertenaga otot. Bermandikan keringat sebagai kemandirian bagi dirinya merupakan lambing dan dari perjuangan sebuah semangat yang mahal harganya. Tentang aspek etos kerja dalam Islam dan secara umum. Yang pertama yaitu kerja adalah rahmat. Karena kerja merupakan pemberian yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap individu harus bekerja dengan tulus dan penuh dengan rasa syukur yang telah diberikan. Yang kedua yaitu kerja adalah amanah. Karena kerja merupakan titipan yang begitu berharga yang dapat dipercayakan pada kita, sehingga dengan secara moral kita harus bekerja dengan benar dan dipenuhi dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga yaitu kerja adalah panggilan. Karena suatu pekerjaan adalah suatu dharma yang sesuai dengan panggilan jiwa terhadap kita, sehingga kita mampu bekerja dengan penuh integritas. Jadi jika suatu pekerjaan atau profesi dapat disadari bahwa sebagai panggilan, kita bisa berucap pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu kerja adalah ekualisasi. Karena pekerjaan adalah pekerjaan sebagai sarana bagi kita untuk mencapai suatu hakikat manusia yang tertinggi, sehingga kita akan bekerja keras dengan penuh semangat.
Dengan demikian, apapun pekerjaan kita harus disyukuri, entah bekerja sebagai dokter, akuntan, ahli hukum, dan lain-lain, semuanya dalam bentuk aktualisasi diri. Yang selanjutnya itu kerja adalah ibadah, karena bekerja merupakan suatu bentuk bakti dan ketakwaan terhadap Sang Khalik, sehingga dengan melalui pekerjaan tersebut individu dapat mengarahkan dirinya dengan tujuan agung Sang Pencipta dalam pengerjaannya. Yang selanjutnya yaitu kerja adalah seni, karena pada halnya kerja yang akan membuat kita bekerja dengan perasaan senang, seperti halnya melakukan hobi. Dengan demikian, bekerja dapat mendatangi kesenangan dan kegairaan kerja, sehingga lahirlah daya cipta, kreasi baru, dan gagasan inovasi. Selanjutnya yaitu kerja adalah suatu kehormatan, karena suatu pekerjaan dapat membangkitkan harga diri, sehingga harus dilakukan dengan tekun dan penuh dengan keunggulan. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sekecil apapun peran dalam sebuah pekerjaan, jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, maka akan memberikan nilai kepada diri kita sendiri. Yang terakhir yaitu kerja adalah suatu pelayanan, karena setiap manusia yang bekerja bukan hanya untuk memenuhi suatu kebutuhan sendiri, tetapi juga untuk melayani, sehingga harus bekerja dengan sempurna dan dipenuhi dengan kerendahan hati.